Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih pada surat Syura, surat Musyawarah yang turun di kota Makkah. Kita masuk kepada ayat yang ke-6. Qala Allah azza wa jalla والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala awliya, pelindung-pelindung. Allahu hafizun alaihim, Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang memantau, yang mengawasi mereka. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tiadalah engkau diserahkan wakil, diserahkan untuk mengawasi mereka. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diserahkan mengawasi mereka. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Rasul Allah Quran berbahasa Arab. Litundhira ummal qura, untuk engkau memberikan peringatan kepada ummal qura, ai penduduk kota Mekah. Wa man haulaha, dan penduduk yang ada di sekitar kota Mekah. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi, untuk engkau memberikan peringatan hari pertemuan, perkumpulan, yaitu hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Fariqun fil jannati, sekelompok, sebagian berada di dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian berada di dalam neraka sa'ir. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah, dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan mereka satu umat. Walakin, akan tetapi, Dia Allah Azza wa Jalla yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Dialah Allah yang memasukkan siapapun yang Dia kendaki di dalam rahmatnya. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir, bagi orang-orang zalim tiadalah buat mereka seorang penolong pun, seorang pembela, seorang pelindung
dan tidak pula seorang pembela. Orang-orang zalim tiadalah buat mereka seorang pelindung pun dan seorang penolong pun. Kita lihat ucapan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a yatawallawnahum bil ibadati wat ta'ati kama ya'budunallaha wa yuti'unahu fa innama ittakhadhul batila wa laysu bi awliya'in 'alal haqiqah. Kata beliau, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, yatawallawnahum, mereka berloyalitas kepadanya dengan beribadah dan mentaatinya sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh perbuatan mereka telah menjadikan ittakhadul batil, yaitu kebatilan. Bukanlah mereka itu para wali sesungguhnya, para penolong. Allahu hafizun alaihim, Allah yang mengawasi atas mereka, artinya yahfadhu alaihim a'malahum, Allah yang mengawasi amal-amal mereka. Fayujazihim bi khairiha wa syarriha, dia Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan imbalan, memberikan ganjaran kepada mereka, bi khairiha, amalan mereka yang baik atau amalan mereka yang jelek. Wa ma anta alaihim biwakil, tiadalah engkau wahai Rasul Allah diserahkan pengawasan mereka, diserahkan kepadamu pengawasan mereka. Lalu fatus'alu an a'malihim, lalu engkau ditanya tentang perbuatan-perbuatan mereka. Tidak, engkau tidak bertugas demikian. Engkau tidak diserahkan demikian oleh Allah Azza wa Jalla memantau mengawasi amal-amal mereka. Namun kata beliau, wa innama anta muballighun addaita wazifataka, dan tiadalah sesungguhnya engkau hanya sebatas muballigh, sebatas penyampai saja, tukang sampaikan, dan engkau telah menunaikan tugas engkau. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, barakallahu fikum, tentang hakikat diri Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, sekalipun beliau adalah pilihan Allah, orang yang terbaik dari orang yang terbaik, namun beliau hanya sebagai muballigh, sebagai penyampai, tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Adapun amalan hambanya menerima atau tidak, berbuat baik atau berbuat jelek, itu urusan mereka dengan Ar-Rabb, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tugas beliau sebagai muballigh, beliau telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Kemudian ayat yang berikutnya, Zakar thumma zakara minnatahu ala rasulihi wa ala nasi. Kemudian Allah menyebutkan akan nikmatnya yang diberikan kepada Rasulnya dan kepada seluruh manusia. Apa itu? Haitsu anzalallahu Qur'anan Arabiyyan bayyinul alfadhi wal ma'ani, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan Quran dengan berbahasa Arab, jelas lafadznya dan jelas maknanya. Litunzira ummal qura wa hiya Makkahul Mukarramah, engkau memperingatkan penduduk negeri Ummul Qura, yaitu Makkah Al-Mukarramah, wa man haulaha, dan
penduduk yang ada di sekitarnya min qural arabi, yaitu dari kampung-kampung Arab. Thumma yasri hadzal indharu ila sairil khalq. Kemudian berjalan peringatan ini kepada seluruh makhluk. Wa tunzira nasa yaumal jam' alladhi yajma'u Allahu bihil awwalina wal akhirin wa tukhbirahum annahu la raiba fihi. Juga untuk engkau memberikan peringatan kepada segenap manusia akan hari perhimpunan, yaitu Allah menghimpun makhluk atau manusia yang pertama sampai yang terakhir, dan memberitahukan kepada mereka bahwa hari perhimpunan itu tidak ada keraguan padanya. Wa annal khalqa yanqasimuna fihi fariqain, fariqun fil jannati wa humul ladina amanu billahi wa saddaqul mursalin, wa fariqun fis sa'ir wa hum asnamul kafaratil mukadzibin. Kata beliau bahwa makhluk ini terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Kelompok di dalam surga, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan al-mursalin, dan sebagian berada di dalam sa'ir, yaitu golongan yang kufur dan para pendusta. Allah Azza wa Jalla melangsungkan pada ayat yang berikutnya, ayat ke-8, beliau menjelaskan wa ma'ahadha, bersamaan dengan ini semuanya, lau sya'allah, kalau Allah menghendaki, la ja'alahum, ja'alan nasa kullahum ummatan wahidatan 'alal huda. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan seluruh manusia ini menjadi satu umat berada di atas petunjuk. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi catatan yang sangat penting yang harus kita bawa selalu, yaitu hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya akhi, Allah Azza wa Jalla menyebut nabinya alaihi salatu wassalam yahdi. Allah menyebut nabinya yaitu memberikan petunjuk. Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran juga kok dikatakan bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para da'i ilallah dikatakan mereka hudat, yaitu pemberi petunjuk. Apa maknanya ini? Maka kita sudah belajar bahwa petunjuk itu ada dua bentuknya. Al-hidayatu naw'an, yaitu hidayatud dilalati wal bayan. Hidayatud dilalati wal bayan ini dimiliki oleh Rabbul Izzah dan dimiliki oleh selain Rabbul Izzah subhanahu. Ad-dilalah wal bayan, seseorang membimbing sekarang, orangnya tidak sholat, dia sabar membimbing sampai dia sholat. Orangnya berjalan di dunia hitam, dia bersabar membimbing kepada jalan yang putih bersih. Itu adalah hidayah, tetapi disebut dengan hidayatud dilalah wal bayan. Berjalannya seseorang di atas petunjuk bimbingan itu, dia tinggalkan kemaksiatan, dia berjalan di atas petunjuk itu adalah hak semata-mata miliknya Allah, yang disebut dengan hidayatut taufiq. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak yang terkait dengan hidayatut taufiq.
Sampai Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala selalu menyebutkan, ya, bentuk betapa harapan beliau yang besar. Kalau hidayah itu harganya atau seperti kal khudrawat fil aswaq, bagikan sayur mayur di pasar-pasar, kita akan borong semuanya dan kita akan bagikan. Tapi ternyata hidayah itu tidak demikian. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam berapa tahun di kota Mekah berdakwah? Barakallahu fikum. 13 tahun. Berapa gelintir dari keluarga beliau sendiri, paman, kemudian barakallahu fikum, ya, ponakan dan seterusnya, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat peristiwa Abu Talib radhiyallahu Abu Talib, kematian Abu Talib yang disaksikan langsung oleh Al-Musayyab, menceritakan peristiwa itu. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin perjuangan kita di dalam Islam belum sebanding pembelaan dia terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan kita terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikerahkan semuanya apa yang dimiliki untuk melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ternyata Allah tutup hidupnya itu dengan dolalah, kesesatan. Padahal beliau adalah paman yang paling banyak memberikan pembelaan. Ternyata tetap keputusan hidupnya bukan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini catatan yang sangat penting. Allah mampu untuk menjadikan umat ini semuanya di atas hidayah. Allah berkehendak. Kalau Allah menghendaki. Kenapa? Li'annahul qadir alladhi la yamtani'u alaihi syai'. Karena dia Allah yang maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang akan bisa mencegahnya apabila Allah menghendaki. Barakallahu fikum. Walakin arada ayyudkhila fi rahmatihi man sya'a min khawasi khalqihi. Akan tetapi permasalahannya adalah Allah Azza wa Jalla ingin memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang Allah kehendaki min khawasi khalqih, dari orang-orang khusus dari makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan demikian. Berarti orang-orang yang mendapatkan atau berjalan di atas petunjuknya adalah orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu termasuk sebuah kehinaan dan kerendahan kalau setelah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang termahal di dalam hidupnya diganti dan ditukar dengan harga-harga murahan dan rendahan. Barakallahu fikum. Maka dengan ini Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan bahwa di antara makhluk-makhluknya itu ada yang Allah pilih menjadi pembawa bendera hidayah. Wa amma adh-dhalimun alladzina la yasluhuna li salihin. Adapun orang-orang zalim, mereka itu tidak memiliki kepantasan kebaikan untuk menjadi orang yang baik. Ai la yuslihuna li salihin. La yasluhun, tidak pantas untuk menyandang kebaikan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu fa innahum mahrumuna minar rahmati. Maka sesungguhnya mereka terhalangi untuk mendapatkan rahmatnya. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Fama lahum min dunillah mi waliyyin yatawallahum fayahsulu lahumul mahbub wala nasir yadfa'u anhumul makruh. Tidak ada buat mereka selain Allah Azza wa Jalla
seorang penolong pun yang akan menolong mereka sehingga terwujud kecintaan al-mahbub yang dicintai, dan tidak ada pembela yang akan menolak membela dari hal-hal yang tidak disukai. Tidak ada sama sekali. Berarti kan kerugian, barakallahu fikum. Maka kita bisa mengatakan, ya, walaupun engkau wahai ahlul kafarah di dunia merasa menang, wahai ahlul bid'ah wal ahwa di dunia Anda merasa menang, maka Anda punya perhitungan dengan Rabbul Izzah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ini sesungguhnya yang menenteramkan kita di dalam hidup. Di saat kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi dakwatullah azza wa jalla, mencela, meremehkan, barakallahu fikum, tudingan dan tuduhan, sampai tudingan yang terakhir bahwa dakwah Wahabiyah itu merupakan pintu masuknya terorisme. Coba. Ini bukan orang biasa yang mengatakan. Kalau orang besar mengatakan di Indonesia ini, ya otomatis para pengikutnya ya sama-sama juga akan mengatakan. Ya, menganggap bahwa dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah wa dakwatullah wa dakwatut tauhid wa dakwah wahabiyah, barakallahu fikum, ala mereka atau bahasa mereka sebagai pintu masuknya kaum terorisme. Kalau bukan karena ya kebodohan, tentu ucapan ini keluar dari hawa nafsu. Mereka tahu, barakallahu fikum, sesungguhnya. Sekarang, negara siapa yang terdepan memerangi kaum terorisme? Ikhwanul Muslimin habis dengan undang-undang di Arab Saudi. Tidak boleh beredar buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, tokoh-tokoh mereka ditangkap. Karena cikal bakal terorisme itu berasal dari ini, barakallahu fikum. Siapa yang terdepan, yang memberangus mereka? Kalau bukan, darinya muncul dakwatut tauhid. Darinya terkibar bendera dakwatut tauhid, barakallahu fikum. Dan amit-amit yang mengucapkan ini, dia juga mengambil doktoralnya di negeri tauhid itu sendiri. Kalau bukan karena kejahilan, ya karena hawa nafsu, barakallahu fikum, dia berucap rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kita sebagai seorang yang telah mendapatkan petunjuk, tidak pernah gentar kok. Tidak pernah takut, barakallahu fikum, ya, dengan provokasi siapapun dari orang-orang besar di negeri ini. Karena apa yang dilakukan oleh mereka tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak pula bertentangan dengan undang-undang positif yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah satu hal yang sangat penting yang harus kita ingat, rahimani wa rahimakumullah. Hidayah itu apabila sudah dipegang, jangan dilepaskan. Bagaimana caranya? Kita melaksanakan apa yang dimaukan oleh hidayah itu. Kalau kita sudah berbuat, ingat, jangan ujub. Jangan ujub. Kalau kita berada pada yang terbaik, tapi harus mengemis kepada Allah Azza wa Jalla akan keistiqomahan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, Imamul Mustaqim,
berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Orang yang terbaik hatinya tidak hanya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan wahyu, tetapi disucikan dengan dibedel oleh barakallahu fikum utusannya dari malaikat untuk mengeluarkan sarang-sarang kejelekan dan kejahatan. Dikeluarkan dari dalam kalbu beliau barakallahu fikum di saat operasi senyap yang dilakukan oleh malaikat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau banyak mengulangi doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka inilah upaya untuk menjaga dan melindungi. Setelah kita mengamalkan hidayah, melaksanakan apa yang dimaukan oleh hidayah, kita banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena istiqamah di atas hidayah itu adalah taufik keberikutnya. Na'udzubillah, kalau hidayah yang sudah digenggam lalu dicabut oleh pemberinya, tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan hidayah, walaupun levelnya adalah Nabi dan Rasul. Kalau hidayah itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mampu mereka untuk kemudian membaliknya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita berharap dengan kita berada di lingkungan ini, atau kita terus menghidupkan majlis taklim, terus kita memurajaah Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, mengkajinya, sebagai sekian upaya untuk kita melindungi diri dan meminta taufik untuk istiqamah di atas hidayah ini. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.